Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sejumlah besar ki abu-abu meletus tanpa henti dari mata di dahi Lindong, menggetarkan bumi. Segera ki abu-abu membeku menjadi sesuatu yang mirip dengan awan dan menghalangi matahari, menyebabkan seluruh langit menjadi suram. Ketika ki abu-abu menutupi seluruh langit, udara kuno yang keruh meletus dan tersebar keluar. Samar-samar teriakan menderu terdengar sekali lagi. Saat ini banyak ahli dari segala arah bergegas ke daerah ini. Setelah tiba, ketika mereka melihat beberapa orang berdiri di sekitar puncak gunung yang berbeda, mereka tidak berani menimbulkan masalah. Sebaliknya, mereka hanya bisa menatap heran pada adegan misterius yang membentang di langit. Garis darah di dahi Lindong terus meluas, sementara ki dingin terus-menerus terpancar keluar. Itu menuju ke matanya dalam upaya untuk mengkorosi. Namun, setiap kali kontak dengan matanya, itu akan terhalang oleh cahaya putih yang lembut. Meskipun Desolate Demon Eye sangat kuat, harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekuatan semacam itu bukanlah hal yang sepele. Jika Lindong tidak memiliki perlindungan dari jimat batu misterius, mungkin bahwa dia tidak akan berani melepaskan Desolate Demon Eye sampai sejauh ini. Saat awan abu-abu itu menyebar di langit, cahaya darah di dalam mata di dahinya tiba-tiba membeku. Beralih ke sinar cahaya darah, itu menembak langsung ke awan tebal. Awan abu-abu mulai bergetar segera, secara bertahap berubah menjadi pusaran raksasa. Perasaan gurun yang tandus mulai meresap ke bawah. Saat pusaran itu berangsur-angsur menjadi pudar, bayangan abu-abu raksasa tampak dari dalam. Omong kosong, saya tidak peduli dengan betapa anehnya metode Anda. Anda hanya berada di 5 Yuan Nirvana, ucap Luoi menatap awan abu-abu tebal di atas Lindong, sementara kebekuan berkedip di matanya. Meskipun dia meremehkan tindakan Lindong, dia merasa benar-benar gelisah. Niat membunuh berkedip-kedip di mata Luoi. Tanpa sedikit pun keraguan, dia memegang pedang besar bergerigi di tangannya sebelum Yuan Power yang kuat meledak. Tekanan yang menindas mulai memenuhi udara, menyebabkan ekspresi beberapa individu di sekitarnya berubah sedikit. 8 Yuan Nirvana. Sepertinya Luoi benar-benar pantas menduduki peringkat ke-6 pada daftar pencarian sekte. Bocah, bahkan jika Anda adalah murid sekte Dao, saya akan membawa hidup Anda hari ini, ucap Luoi. Ekspresi ganas melonjak di wajahnya. Pada saat berikutnya, matanya membeku sebelum sejumlah besar ki darah mulai melonglong di belakangnya. Samar-samar, mereka berubah menjadi bayangan merah darah setinggi 10 kaki. Bayangan merah darah itu memegang pedang darah bergerigi dan dipenuhi dengan ki berdarah. Sepertinya seluruh daratan terendam dalam lautan darah. Leluhur pedang berdarah. Ini adalah gerakan membunuh Luoi, pedang besar Asura. Ekspresi para ahli yang mengamati pertarungan ini berubah karena gerakan Luoi. Sudah jelas bahwa mereka tahu tentang serangan yang menakutkan ini. Luoi benar-benar dipaksa untuk menggunakan langkah ini hanya untuk membunuh seorang bocah di 5 Yuan Nirvana. Bocah itu benar-benar tidak beruntung. Luoi sebelumnya menggunakan langkah ini untuk benar-benar menghancurkan 7 ahli 5 Yuan Nirvana. Ucap suara-suara bisikan menyebar tanpa henti di seluruh langit. Fluktuasi muncul di mata Ying Huan-Huan, Qiankun, dan yang lainnya. Semua dari mereka menatap Lindong, sementara ekspresi khawatir berkibar di mata mereka. Serangan Luoi tidak dapat diblokir secara langsung, ucap Qiankun dengan suara rendah. Mendengar ini, beberapa orang di dekatnya menganggukkan kepala mereka. Alis Ying Huan-Huan berubah sedikit lemas saat dia menggigit bibirnya. Dia memperpanjang tangannya dan samrut hijau muncul dalam sekejap. Sebelum meninggalkan sekte untuk misi ini, para tetua telah menunjuknya sebagai pemimpin mereka. Jika sesuatu terjadi pada Lindong, dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menjawab kepada Chen Sen dan Wu Dao. Great Asura Blade! Ki darah mulai beriak. Ekspresi ganas muncul di wajah Luoi saat dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan kedua tangan mencengkram pedang, dia menebas dalam kemarahan seperti menebang gunung. Dengan pancaran darah yang memenuhi langit, itu membawa gelombang panjang serta raungan surga menghancurkan karena langsung ditebas ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya.
Cahaya darah pedang raksasa muncul dengan cepat di matanya, menyebabkan bulu-bulu di tubuhnya berdiri. Segera, matanya mulai mengeras dengan cepat. Seketika segel tangannya dengan cepat berubah, menyebabkan awan abu-abu di atasnya terpecah. Akhirnya, di dalam pusaran, bayangan besar tak tertandingi muncul. Ketika tubuh monster besar mengerikan menutupi langit, itu tampak seperti binatang setan super kuno. Itu segera menyebabkan banyak orang menghisap nafas dalam-dalam. Itu bahkan menyebabkan anggota Misa Segel Setan mengalami perubahan drastis. Apakah itu binatang Huang yang legendaris? Ucap Ying Huan dan yang lainnya menatap kaget pada makhluk raksasa itu. Ini pertama kalinya mereka melihat binatang buas yang menakutkan dari zaman kuno. Binatang Huang berjongkok di langit. Selanjutnya, di bawah hamburan fluktuasi ini, kebingungan melanda semua orang. Mereka mulai menyadari bahwa binatang itu secara perlahan membuka matanya. Saat mata raksasa itu perlahan-lahan terbuka, Yuan power sekitarnya dengan ganas meledak. Detik berikutnya, mata raksasa akhirnya terbuka sepenuhnya, mengungkap mata hitamnya yang keruh. Itu tampak seperti objek yang paling menakutkan di dunia. Sinar cahaya hitam yang tampaknya menyerap semua cahaya di alam semesta beriak secara eksplosif dari mata itu. Begitu itu ditembakkan, seluruh dunia tampaknya telah menjadi gelap. Saat sinar itu melesat ke depan, sinar itu langsung melubangi ruang. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya, itu bertabrakan keras dengan cahaya pedang merah darah yang masuk. Pada saat terjadi tabrakan, langit menjadi sunyi. Gelombang energi yang mengguncang meledak seperti kembang api yang berkilau. Ketika fluktuasi yang menakutkan melonjak, semua puncak gunung di sekitarnya dengan sekejap hancur menjadi debu. Beberapa orang yang berdiri di dekat titik tabrakan menyemburkan seteguk darah. Mereka dengan panik segera mundur dengan ekspresi ketakutan. Lindong juga mundur ke belakang dengan eksplosif. Bahkan dia merasakan jantungnya berdebar ketika melihat angin yang menakutkan yang disebabkan oleh fluktuasi yang meluas. Seketika, dengan kepalan tangannya, fluktuasi hijau dengan cepat menjadi perisai bersisik hijau di depannya. Angin keras menabrak tameng bersisik hijau, menyebabkan organ-organ Lindong bergetar hebat. Dia mundur dengan eksplosif saat seluruh lengannya mulai mati rasa. Badai yang menakutkan memenuhi seluruh langit selama beberapa menit sebelum akhirnya pudar. Seluruh dunia seakan telah menjadi berantakan. Hutan di bawah juga telah rusak. Ketika semua orang secara bertahap mendapatkan kembali penglihatan mereka dan melihat kehancuran di sekitar mereka, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk mengambil nafas dingin yang dalam. Mereka berbalik dan menatap sekali lagi pada sosok muda yang berdiri di langit. Namun saat ini tidak ada lagi ejekan di mata mereka. Sebelum mereka bergeser pada arah Luoyi di sisi lain. Saat ini, rambut yang terakhir sangat kacau dan pakaiannya robek sampai hancur. Auranya kacau balau dan jejak syok menghiasi wajahnya. Setelah semua, ia hanya tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong benar-benar bisa bertarung dengan gagah berani. Apakah semua murid Sekte Dao sangat kuat? Ucap suara banyak orang. Keserakahan yang berkedip di mata beberapa orang juga secara tak terduga menurun. Apakah ada orang lain yang berubah pikiran? Ucap Lindong mengambil kesempatan ini untuk mengirim tatapan dinginnya menyapu semua orang yang seperti serigala di padang rumput. Menekan ki yang bergejolak di dalam tubuhnya, Lindong menolak untuk mengungkapkan jejak kelemahan di wajahnya. Pada saat yang sama, suara suramnya bergema di seluruh daerah. Meskipun semua orang di sini adalah individu yang kejam, di bawah tatapan dingin Lindong, bahkan mereka merasa sedikit takut. Saat ini, ekspresi wajah Luoyi sangat suram. Namun kali ini, dia tidak berani berbicara. Sudah jelas, dia masih terluka oleh serangan ganas Lindong sebelumnya. Tatapan Lindong menyapu dengan kejam melintasi langit sebelum dia secara bertahap mundur. Namun, tepat ketika dia hendak berbalik dan akan pergi, sebuah suara terdengar. Sejak kapan Sekte Dao menghasilkan murid yang luar biasa seperti ini? Meskipun penampilan buas Anda dapat dengan mudah menakut-nakuti orang lain, itu tidak akan berhasil pada saya, Yaoling. Lindong tiba-tiba berhenti dan perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok hitam dengan tenang muncul di puncak gunung yang tidak jauh. Melihat sosok itu, mata Lindong mulai berkontraksi. Yaoling, kepala Misa Segel Setan yang berada di urutan keempat dalam daftar perburuan sekte, pada akhirnya telah muncul. Saat ini, hati Lindong perlahan-lahan tenggelam. Yaoling, ucap beberapa anggota kerumunan tercengang dan berseru kaget ketika orang ini muncul.
Namanya memiliki reputasi yang cukup kuat di Blood Rock Grounds ini dan cukup untuk menyebabkan banyak individu merasa waspada terhadapnya. Ekspresi Luoi dan Xiao Tian juga berubah saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian ketika mereka melihat sosok berpakaian hitam ini. Meskipun mereka hanya peringkat yang sedikit lebih rendah dari Yao Ling, mereka mengerti bahwa dalam pertarungan nyata, mereka berdua mungkin tidak akan cocok melawan Yao Ling. Bahkan orang ini telah muncul. Sepertinya Misa Segel Setan benar-benar menginginkan benih kuno Immortal Yuan dengan biaya apapun. Ucap Luoi tertawa dingin. Dia melirik Lindong yang jauh dengan mata kejam. Di dalam hatinya, dia diam-diam senang karena kesulitan Lindong. Namun, hatinya juga sedikit suram karena akan melihat benih kuno Immortal Yuan jatuh ke tangan kelompok Yao Ling di depan matanya. "Ketua," ucap kelompok Sulei dengan wajah penuh sukacita melihat Yao Ling. Mereka dengan cepat bergegas mendekat. Setelah itu, mereka melihat kelompok Lindong dengan cara sadis. Ying Huan, Yuan Fang, Jiang Kun, dan yang lainnya secara berangsur-angsur berubah menjadi jelek ketika Yao Ling muncul. Meskipun mereka tahu bahwa pada akhirnya Yao Ling pasti akan tetap muncul. Mereka jelas tahu tentang informasi orang ini yang menduduki peringkat keempat pada daftar pencarian sekte. Dengan 9 Yuan Nirvananya cukup untuk menindas semua orang di sini. Yao Ling pernah menjadi anggota gerbang Yuan dan statusnya melampaui murid-murid seperti mereka. Dengan kekuatannya, jumlah murid dalam sekte Dao yang bisa bertarung dengan dia secara adil hanyalah beberapa orang. Apalagi orang ini tidak sendirian. Bawahannya juga sekelompok orang yang sangat menakutkan dengan reputasi yang buruk. Mata Lindong juga menatap tajam pada sosok yang benar-benar dibungkus oleh jubah hitam. Dari tubuh Yao Ling, dia bisa merasakan perasaan bahaya yang kaya. Lindong mungkin tidak takut pada Luoi, namun pada saat ini dia merasakan kegelisahan menggelembung di dalam hatinya. Setelah semua, mengingat kekuatannya saat ini, ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan Yao Ling. Anda yang disebut Lindong kan? Juara perang 100 Empire. Sungguh tidak terduga. Juara perang 100 Empire kali ini sebenarnya akan memilih untuk bergabung dengan sekte Dao. Ucap Yao Ling berdiri di atas gunung, mengangkat kepalanya sebelum dia mengungkapkan wajahnya yang pucat dan teduh. Lindong memusatkan perhatiannya. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Yao Ling akan benar-benar dapat mengenali dia segera. "Yao Ling, benih kuno Immortal Yuan ini ditemukan oleh sekte Dao kami terlebih dahulu. Kami telah mengirimkan berita kembali ke sekte. Segera, para ahli dari sekte Dao kami akan tiba. Ini bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh," ucap Yuan Fang berteriak. "Itu bukan masalah. Yang perlu saya lakukan adalah menghabisi kalian semua sebelum para ahli dari sekte Dao tiba," ucap Yao Ling tersenyum kecil. "Anda juga harus berhenti menggunakan sekte Dao untuk mengintimidasi saya. Orang lain mungkin akan takut pada sekte Dao-mu, tapi aku, Yao Ling, tidak peduli." "Beraninya kamu," ucap Yuan Fang menjadi sangat marah. Namun, dia segera menekan amarahnya dengan paksa dan tertawa dingin. "Anda bisa bersorak sekarang, namun Anda pasti akan menyesalinya di masa depan," ucap Yuan Fang. Lindong merajut alisnya. Sebelumnya dia telah berusaha keras untuk menggunakan Desolate Demon Eye-nya untuk memaksa Luoi mundur dan mengintimidasi yang lain. Namun itu semua sia-sia sekarang ketika Yao Ling muncul. "Lindong, tunggu aba-aba saya dan bersiap mundur lalu pergi," ucap suara lembut Ying Huan tiba-tiba bergema di samping telinga Lindong. Mata Lindong menyusut setelah mendengar ini sebelum dia mengangguk pelan. Saat ini tidak bijaksana bagi mereka untuk tinggal lebih lama. Setelah Yao Ling muncul, mereka kehilangan keuntungan yang mereka miliki sebelumnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk mundur. Namun, apakah Yao Ling akan mengizinkan mereka untuk mundur secara damai? Gumam Lindong menghela nafas dengan tenang di dalam hatinya. Yao Ling mengulurkan tangannya, sementara dia berdiri di puncak gunung yang jauh. Dia perlahan menarik jubah hitam yang menutupi wajahnya. Setelah itu, dia mengungkapkan wajah setengah baya putih pucatnya. Tatapannya sangat tajam. "Kalian semua, benih kuno Immortal Yuan ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh sekte gerbang Yuan saya. Oleh karena itu, saya berharap semua orang dapat menyerahkannya. Sekte gerbang Yuan pasti akan menghadiahi semua orang di masa depan," ucap Yao Ling menyapu seluruh tempat ini terlebih dahulu. Yao Ling secara langsung menyebutkan gerbang Yuan ketika dia berbicara. Sebagai sekte terkuat di wilayah Suan Timur, bobot kata-katanya sangat luar biasa. Oleh karena itu, ekspresi dari sejumlah orang berubah ketika suaranya terdengar keluar. Namun tidak ada yang berani keberatan.
Senyum terungkap di wajah Yaoling ketika dia melihat suasana hening ini. Segera dia menoleh dan menatap kelompok Lindong. Dia mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Serahkan benda itu. Kalian semua pasti sadar akan karakter saya. Saya tidak pernah menunjukkan belas kasihan di masa lalu, dan saya tidak akan melakukannya sekarang. Jika perlu, saya tidak keberatan mengubah tempat ini menjadi sungai berdarah," ucap Yaoling. Mata Ying Huan-Huan dan yang lainnya sedikit mengecil ketika mereka mendengar ini. Segera mereka maju 2 langkah, sementara ekspresi putus asa muncul di wajah mereka. Namun saat Yaoling berpikir bahwa mereka akan menyerah, tiba-tiba muncul kemarahan di dalam mata Ying Huan-Huan. Suara dinginnya terdengar keluar, "Ayo lari!" Saat suaranya terdengar, tangan Ying Huan-Huan tiba-tiba mendarat di sambrutnya. Setelah itu, string senarnya bergetar dengan cepat. Gelombang sonik hijau cerah menyapu seperti gelombang laut yang besar. Hal ini menyebabkan siapapun yang mendengarnya menjadi tertegun sesaat. Secara bersamaan, murid sekte Dao di bawah menyebar terpisah. Setelah itu, mereka menjadi seperti belalang ketika mereka bergegas ke segala arah. Hal ini berlangsung begitu tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka 100 murid sekte Dao akan menyebar segera. Pada saat beberapa orang memulihkan kesadaran mereka, sebagian besar murid sekte Dao sudah bergegas ke hutan dan dengan cepat menghilang. Kecepatan mereka tanpa sadar menyebabkan beberapa orang tercengang. Ying Huan-Huan, Jiang Kun dan murid inti lainnya juga pergi pada saat bersamaan. Namun, mereka tidak menyebar berpencar. Ini karena mereka dengan jelas memahami bahwa sementara murid biasa akan dapat mundur dengan mudah, mereka pasti akan menjadi target oleh kelompok Yaoling. "Hari ini, saya akan melihat kemana kalian semua bisa melarikan diri," ucap Yaoling juga benar-benar pulih pada saat ini. Matanya gelap dan dingin saat dia memelototi Ying Huan-Huan, Lindong dan yang lainnya yang bergegas pergi. Senyum ganas segera muncul di wajahnya. "Ikuti mereka, biji benih itu ada bersama mereka," ucap Yaoling melambaikan tangannya. "Baik," ucap Sulei dan yang lainnya juga menjawab dengan senyum liar. Setelah itu, tubuh mereka bergegas keluar dan mengejar kelompok Lindong. Tubuh Yaoling juga menghilang pada saat ini. Tubuhnya berubah menjadi cahaya terang yang bergegas keluar. Setelah orang-orang dari Misa Segel Setan mengejar, pengamat di sekitarnya juga dengan cepat bergerak. Mereka juga tidak mau menyerah begitu saja. Beberapa sosok bergegas di atas langit pegunungan. Mata mereka sesekali menyapu area di belakang mereka. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka. "Kita tidak akan dapat menghindari mereka jika ini terus berlanjut," ucap Yuan Fang mengatupkan giginya. Lindong juga sedikit mengangguk. Dia bisa merasakan aura Yaoling semakin dekat dengan mereka. Jiang Kun dan yang lainnya diam, sementara ekspresi di mata mereka sedikit suram. Dikejar benar-benar terasa tidak menyenangkan. Ying Huan-Huan memeluk senar sambrutnya. Matanya diturunkan dan cahaya bersinar di atasnya. Segera tubuhnya tiba-tiba berhenti. Dia mengatupkan giginya dan berkata, "Saya akan menghentikan mereka. Kalian semua harus pergi," ucap Ying Huan-Huan. Ekspresi Jiang Kun, Yuan Fang dan yang lain berubah ketika mendengar ini. Mereka baru saja akan keberatan ketika Ying Huan-Huan memelototi mereka. Segera dia berbicara, "Apakah ada di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menghentikan kelompok Yaoling selain aku?" Jiang Kun dan yang lainnya kehabisan kata-kata. "Jika kalian terus berpikir dan melanjutkan obrolan, mereka akan semakin dekat," ucap Ying Huan-Huan berbalik dan duduk di atas batu. Senar sambrutnya ditempatkan di depannya. Jiang Kun dan yang lainnya tanpa sadar mengepalkan tangan mereka ketika mereka melihat sosok wanita muda yang memikat itu. "Ayo pergi," ucap Jiang Kun. Mata Lindong menatap tajam pada sosok itu. Ada sesuatu yang bertentangan di dalam hatinya. Namun dia tidak berbicara sama sekali. Sebaliknya, dia berbalik dan pergi. Mereka semua terdiam sesaat sebelum akhirnya menggertakkan gigi mereka, berbalik dan pergi. "Lindong, bawa biji benih itu kembali ke dalam sekte," gumam Ying Huan-Huan. Tangannya dengan lembut menekan senar itu ketika dia merasakan kelompok itu pergi dengan cepat. Sebuah cahaya merah secara bertahap melonjak dalam matanya yang jernih. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita